Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisken yang hebat dan keren dimanapun berada. Jumpa lagi kita dengan materi baru tentang GLB dan GLBB. Mari kita simak pemaparan materi berikut. Semoga bermanfaat untuk para sobat sekalian. Baiklah para sobat, sekarang kita simak tentang GLB. Untuk memahami apa itu GLB, silakan perhatikan simulasi gerak yang dilakukan oleh salah satu sobat Fisken dari satu titik menuju ke sebuah rumah. Dari gerak titik 1 ke posisi kedua, ketiga, dan seterusnya, terlihat bahwa lintasan yang dilalui oleh sobat tersebut berupa lintasan yang lurus. Nah, pada gerak lurus, jarak atau perpindahan dari titik 1 ke 2 atau 2 ke 3 itu akan bernilai sama karena pada gerak lurus tersebut memiliki kecepatan yang bersifat tetap. Dari simulasi tadi, kira-kira GLB itu apa ya? Nah, GLB itu merupakan gerak yang ditandai dengan terjadinya perubahan posisi, di mana lintasan gerak tersebut berupa lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan yang bersifat tetap, dibuktikan dengan jarak tempuh atau perpindahan yang terjadi antar titik 1 ke titik 2 itu bersifat tetap. Jadi, GLB merupakan perpindahan posisi pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Kalau Sobat Fisken melakukan gerak lurus beraturan, kira-kira yang dapat diukur apa saja ya? Coba perhatikan dari posisi awal sampai ke posisi terakhir. Di sana terlihat bahwa posisi awal sampai ke posisi pertama itu memiliki jarak dan perpindahan akan sama dengan posisi pertama ke posisi kedua. Hal ini menyatakan bahwa kecepatannya akan bernilai tetap V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah perpindahan, T adalah waktu. Perhatikan contoh soal berikut. Salah satu sobat Fisken bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Artinya, sobat Fisken mampu menempuh jarak 6 meter dalam 1 detik. Berapakah jarak yang mampu ditempuhnya jika dia bergerak selama 2 detik? Jika bergerak selama 2 detik, berarti jarak yang mampu ditempuh oleh sobat tersebut adalah 6 meter per sekon dikali 2 sekon, yaitu 12 meter. Lalu, berapakah lama waktu yang dibutuhkan jika sobat tersebut mampu menempuh jarak 18 meter. Untuk mencari waktu, maka para sobat tinggal membagikan jarak tempuh dengan kecepatan, yaitu 18 meter dibagi dengan 6 meter per sekon. Maka waktu yang dibutuhkan adalah sebesar 3 detik. Nah, sekarang kita lanjut memahami tentang konsep GLBB. Apa sih GLBB tersebut? Perhatikan simulasi gerak yang dilakukan oleh sobat Fisken dari satu titik menuju sebuah rumah, di mana perubahan posisi yang dilalui oleh sobat Fisken tersebut berupa lintasan yang lurus. Nah, dari simulasi tersebut terlihat bahwa jarak atau perpindahan dari titik 1 ke 2 tidak sama dengan jarak atau perpindahan dari titik 2 ke 3. Hal ini terjadi karena kecepatan yang dilakukan oleh sobat Fisken tersebut berubah secara konstan setiap waktu. Jadi VT1 akan memiliki VT kedua dan ketiga. Nah, artinya sobat Fisken tersebut melakukan perubahan kecepatan atau kita kenal dengan percepatan. Jadi percepatan merupakan perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu. Sebelum kita menyimpulkan apa itu GLBB, kita ingat dulu tentang percepatan. Nah, percepatan sebuah benda akan bernilai 2 meter per sekon kuadrat, artinya kecepatan bertambah 2 meter per sekon setiap 1 detik. Jika percepatannya bernilai minus 2 meter per sekon, artinya kecepatan berkurang 2 meter per sekon setiap 1 detik. Jadi, jika benda tersebut bergerak selama 5 detik, maka penambahan kecepatan yang terjadi adalah sebesar 10 meter per sekon. Hal ini karena makna percepatan yang menyatakan bahwa dia akan bertambah 2 meter setiap satu satuan waktu. Dari simulasi gerak GLBB yang sudah kita lihat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa GLBB merupakan gerak yang lintasannya berupa lintasan yang lurus, di mana memiliki kecepatan yang berubah setiap satu satuan waktu dengan penambahan secara teratur. Nah, pada GLBB artinya kecepatan
punya nilai yang berbeda setiap satuan waktu. Jadi VT memiliki V0 tambah A kali T. Akibatnya jarak tempuhnya juga akan berubah per satu satuan waktu, di mana jarak tempuh yang dilihat per satuan waktu dapat dirumuskan dengan persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, persamaan ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Itulah 3 persamaan umum yang terdapat pada GLBB. Nah, sekarang kita masuk contoh GLBB. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dari keadaan diam. Dari soal ini terciri GLBB karena mengandung konten percepatan dan ditanya kecepatan setelah 10 detik kemudian. Nah, di soal diketahui V0 bernilai 0 karena posisi awal sebuah benda tersebut dalam keadaan diam. Untuk menjawab VT di menit ke-10, maka V0 tambah A kali T, sehingga mendapatkan yaitu 50 meter per sekon. Sedangkan jarak tempuh setelah 10 detik yaitu menggunakan persamaan ST sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat, sehingga jarak tempuh benda tersebut setelah 10 detik adalah sejauh 250 meter. Setelah memahami GLBB, sekarang kita masuk jenis GLBB. GLBB pertama yaitu GLBB dipercepat. Salah satu contohnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Kenapa termasuk dipercepat? Karena makin ke bawah, buah ini memiliki kecepatan bertambah. Yang kedua, GLBB diperlambat. Contohnya adalah seseorang mengendarai sepeda pada jalan tanjakan, di mana kecepatannya semakin lama akan semakin berkurang. Nah, yang termasuk GLBB dipercepat dengan ciri V-nya bertambah besar dan A bernilai positif adalah semua benda yang bergerak vertikal ke bawah dan jatuh bebas. Sedangkan GLBB diperlambat dengan ciri V mengalami pengurangan, A bernilai negatif, yaitu semua benda yang bergerak vertikal ke atas. Untuk benda yang bergerak vertikal dipengaruhi oleh gravitasi yang nilainya yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, benda yang dipercepat karena dipengaruhi gravitasi, maka A akan kita ganti dengan G, sedangkan yang diperlambat nilai A akan sama dengan negatif gravitasi. Baiklah, sekarang kita masuk gerak vertikal ke bawah. Sebelum kita mengupas gerak vertikal ke bawah, sobat tetap harus mengingat 3 persamaan umum pada GLB. Nah, perhatikan gambar gerak vertikal ke bawah. Ditinjau dari titik puncak benda sampai ke tanah itu sebagai H0, sedangkan titik jatuhnya sampai ke titik tertentu dari puncak itu sebagai S atau perpindahan. Benda yang jatuh ke bawah memiliki V0 dan nilai A-nya setara dengan positif G, sehingga persamaan umum akan berubah. VT sama dengan V0 tambah GT, S sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GS. Secara umum, semua persamaan umum besaran A akan diganti dengan positif G. Gerak berikutnya adalah gerak vertikal ke atas. Benda bergerak dari bawah mencapai titik tertentu, di mana pada titik maksimal memiliki kecepatan 0. Ketinggian benda disimbolkan dengan H dan jarak tempuh benda pada saat bergerak itu h, sehingga antara H dan S bernilai sama. Untuk benda memiliki vertikal ke atas, V0-nya memiliki nilai V0 dan A-nya setara dengan negatif gravitasi. Akibatnya, rumus umum GLBB akan berubah menjadi VT sama dengan V0 kurang GT, S sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat, dan untuk VT kuadrat silakan para sobat lakukan sendiri. Nah, perlu diingat bahwa A kita ganti dengan negatif gravitasi. Gerak berikutnya adalah gerak jatuh bebas. Sebuah benda jatuh dari ketinggian tertentu mencapai permukaan tanah, di mana jarak tempuh benda dihitung dari puncak hingga ke bawah. Jadi, H di sini adalah setara dengan S. Untuk benda jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, berarti bernilai 0, sedangkan nilai percepatannya setara dengan positif gravitasi. Sehingga rumus umum GLBB, karena V0-nya bernilai 0, maka hanya tinggal VT sama dengan G kali T, S sama dengan setengah GT kuadrat, dan untuk VT kuadrat silakan para sobat ditentukan sendiri ya. Sekarang yuk kita saksikan gerakan juggling yang dilakukan oleh salah satu sobat Fisken, di mana kecepatan yang digunakan adalah 20 meter per sekon sehingga bola mencapai titik tertingginya. Tentukanlah kecepatan bola setelah bergerak selama 0,5 detik. Kegiatan juggling merupakan gerak vertikal ke atas, jadi VT sama dengan V0 kurang G kali T. Didapatlah VT sama dengan 15 meter per sekon. Nah, untuk mencapai waktu yang dibutuhkan bola mencapai maksimum, maka kita harus ingat bahwa gerak vertikal ke atas memiliki V maksimal bernilai 0. Sehingga persamaan yang kita pakai adalah VT max dikurang V0 dikurang G kali T max.
VT max-nya 0 sama dengan V0-nya bernilai 20 dikurang G-nya 10 kali T maksimal, sehingga didapatlah T maksimal sama dengan 2 detik. Demikianlah paparan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian para Sobat Fisken dimanapun berada. Semoga dengan materi yang terbaru ini menjadikan kita semua orang-orang yang hebat dan penuh semangat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fisken.